Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Akbar Pratama. Kembali lagi sama saya untuk memenuhi UTS mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara konfigurasi DHCP. Nah, seperti video yang sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan guide karena istilahnya kan, namun ya feelingnya sudah, ini cuma mengingatkan sebentar ji, tidak ku ikuti ji semua satu-satu, tidak ji, supaya mempersingkat waktu juga. Jadi sebelumnya saya telah mencoba DHCP ini. Nah, dan di sini saya ingin melaksanakan ulang konfigurasi DHCP ini, dan mudah-mudahan tidak ada masalah ke depannya. Oke, tanpa berbasa-basi aja kita langsung mulai. Pertama kita harus masuk ke dalam akun root dulu. Berapa kali saya telah ulangi dalam video saya cara memasuki root. Intinya Anda ingat password, username, dan password root Anda, dan tampilannya akan seperti begini. Selanjutnya di sini kita disarankan untuk apt update plus apt upgrade. Kenapa harus begini? Supaya kita mendapatkan paket-paket yang terbaru tetap, jadi tidak ketinggalan lah istilahnya. Oke, setelah itu kita clear. Selanjutnya IP address. Oke, IPA kita cek dulu IP address. Nah, ini saya masih pakai yang kemarin, Debian untuk kemarin. Jadi di video sebelumnya, jadi kita langsung saja di interface. Nah, interface, dan kita berada kembali di sini, dan kita harus menyeting lagi. Oke, yang kita setting adalah iFace. Oke, sama static, masih static ya. Addressnya 2.1 berubah. Jadi addressnya sebenarnya bisa-bisa aja dia, namun saya lebih baik ikuti yang pernah saya laksanakan aja supaya familiar saya. Dia network, sembilan dua titik satu enam delapan titik 2.0, dan yang terakhir broadcast untuk broadcast jaringannya itu 92.168.2.255. Gabungan dari address sama netmasknya ya. Oke, kita langsung saja Ctrl X. Nanti tampilannya akan seperti begini. Saya kasih lihat saja supaya enak. Y, kemudian enter, dan kita clear. Oke, selanjutnya kita restart network ya. Restart network. Oke, network restart. Oke, sudah di restart networknya. Kemudian kita install DHCP nya. Apt install ISC DHCP server. DHCP server.
dan sedang membuka package-nya dan sedang mendownload DHCP-nya. Ya, yang normal, yang merah-merah ini masih normal karena kita belum konfigurasi DHCP-nya. Jadi setelah kita konfigurasi nanti baru ini. Nah, kita harus konfigurasi dulu DHCP-nya kayak begini. Kita memasukkan perintah nano etc DHCP DHCP config. Sabar ya, saya konsentrasi. Coba ya. Langsung saja kita itu nano etc DHCP DHCPD .conf. Oke. Ada yang kita perlu ubah di sini. Besar saja. Maaf, orang tua saya telepon. Slightly driven. Kabar ya. Nah, nampaknya ini yang
Oke, slightly driven configuration. Sabar. Kemudian ini hapus. Oke. Subnetnya kita ubah 192.168.1 titik 2 titik 0. Kemudian net masknya 255. Kemudian ini 0. Range-nya itu 100 kali ya. Satu 192.168.2.100. Kemudian jadi kuotanya ada 200. 192.168.2.200. Oke. Option domain server. Ini diisi 8.8.8. Kemudian koma 8.8.4.4. Oke, internal example option routers yang diubah. Kalau option routersnya 192.168.2.1 2.1 broadcast addressnya itu 192.168.2. Oke, kayaknya itu saja yang di kemudian kita Ctrl X saja. Yes. Bar.
Kemudian selanjutnya etc default isc dhcp server. Sabar dulu, ada yang sama serba. Oke, masih violet karena saya belum enable. Jadi kalau kita mau ngecek status DHCP kita aktif atau belum, itu karena saya masih violet karena saya belum aktifkan. Jadi kita tadi kan kita sudah konfigurasi yang pertama, kemudian kita akan lanjut konfigurasi bagian portnya. Di bagian, jadi kita ketikkan nano etc default kemudian isc dhcp isc dhcp in server ya, server. Oke, interface v4 nya itu info S8. Oke, Ctrl X, Y, enter, dan clear. Kemudian seharusnya kita restart dulu ya, restart. Dengan ubah command ini. Oke, kemudian cek, oke, aktif running. Selanjutnya kita disuruh cek, oh, di bagian setting lagi, kita ke setting, adapter, oke, network adapter, kemudian kita ke Ethernet ini, edit, oke, obtain automatically, obtain DNS automatically, ya ya, ya betul. Kemudian kita oke kan, atau oke, kemudian kita oke, kemudian kita pergi ke terminal kita. ipconfig, dan kita bisa lihat menjadi 192.168.2.100 di Ethernet 4.
Jadi secara otomatis kan kita sudah setting nih, kita sudah setting tadi, yang saya sudah setting kan 100. Nah, jadi langkah-langkahnya itu pertama yang tadi apa nih, pertama kita apt update upgrade, kemudian kita install DHCP servernya. Setelah kita install, kita tahu memang akan gagal karena kita belum mengkonfigurasi DHCP-nya. Nah, yang tadi saya konfigurasi adalah DHCP-nya. Kemudian saya kasih lihat saja bagiannya. Nah, kita kasih lihat saja yang bagian ini. Nah, kan saya settingnya ini. Jadi yang pertama itu subnetnya, jadi net ini IP address yang kita atur tadi di itu, kemudian netmasknya tadi saya juga sudah atur di jaringannya itu 255 di jaringan statiknya. Kemudian ini bagian range-nya, jadi akan random antara 100, jadi ada antara 192.168.2.100 hingga 192.168.2.200. Nah, untuk mengeceknya berhasil, ternyata di sini kita bisa lihat bahwa di adapter 4 mendapatkan 192.168.2.100 yang berarti berhasil, dan default gate-nya menjadi 192.168.2.1. Oke. Kemudian untuk domain servernya, jadi ini cuma terserah, jadi ini saya cuma ambil default saja, dan untuk domain name ini saya cuma internal example, saya tidak ubah karena tidak terlalu berpengaruh. Kemudian optional routernya itu untuk ini IP addressnya kita yang ini, yang networknya tadi yang saya aturkan ada di bagian network. Nah, itu yang dimasukkan dia punya IP address, dan broadcastnya yang tadi kita sudah atur di interface ini, di jaringan interface kita masukkan kembali ke sini. Jadi usahakan jaringan interface kalian harus hubungkan dengan DHCP dengan betul-betul, karena seketika salah pasti akan ada masalah. Oke, kita clear. Dan pengetesannya gimana? Ping Windows ke server dengan cara 192.168.2.100. Oke lah. Dan ada reply kembali. Dan ya, mungkin itu saja. Sekian pemaparan dari saya mengenai konfigurasi DHCP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada ngestak di pertengahan jalan. Semua kesalahan berasal dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.